Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai federated. Nah, ini merupakan bagian dari materi teknologi basis data. Oke, sebelumnya perlu untuk mengetahui apa sih itu federated. Nah, federated itu merupakan storage engine yang bisa mengakses data pada remote database tanpa harus melakukan replikasi maupun clustering. Jadi, ketika sebuah tabel itu menggunakan tabel federated, maka ia dapat melakukan duplikasi dari tabel yang berada di server remote dengan syarat struktur tabelnya itu harus sama. Nah, jadi federated ini merupakan cara lain untuk melakukan duplikasi tanpa kita harus melakukan replikasi. Nah, ada pun langkah-langkah untuk melakukan federated, yaitu yang pertama, nah jika kita belum memiliki dua buah server, nah kita perlu untuk membuat dua buah server terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua, kita perlu untuk menginstal MariaDB. Kemudian, pada MariaDB, kita install pluginnya. Kemudian yang ketiga, barulah kita dapat melakukan koneksi atau connection. Nah, untuk contohnya, di sini saya akan mencontohkannya secara langsung. Oke, nah langsung saja. Nah, di sini saya sudah menginstal MariaDB. Kita buka dulu MariaDB-nya. Nah, di sini pada MariaDB itu kita menginstal plugin itu dengan query install suname have federated. Nah, kemudian untuk mengeceknya itu kita bisa mengetikkan query show engines. Nah, ini saya sudah menuliskannya, kita langsung saja coba execute. Nah, di sini sudah sukses. Kemudian, di sini kita bisa lihat engine-nya itu sudah support. Jadi sudah yes. Oke. Ini kita bisa minimize, kemudian kita buka SQL log-nya. Nah, di sini saya mempunyai sebuah koneksi, itu yang bernama new connection. Nah, ini merupakan koneksi dari server localhost saya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, itu kita memerlukan dua buah koneksi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan koneksi lainnya yang bernama dengan koneksi namanya itu teknologi basis data, kemudian host address-nya ini 192.168.1.12 dengan username dan password, kemudian kita perlu untuk memasukkan port. Nah, ini merupakan server remote. Nah, server remote ini itu berada pada komputer yang lagi satunya. Nah, langsung saja kita connect untuk memberikan akses. Nah, di sini sudah connect. Nah, untuk mengecek apakah engine-nya itu sudah berhasil kita install, di sini juga kita bisa untuk mengeceknya dengan perintah seperti tadi sama, yaitu show engines. Oke, di sini sudah terlihat bahwa federated-nya itu sudah disupport. Nah, baru kemudian kita bisa melakukan federated. Nah, di sini saya akan mencoba pada server remote. Nah, di sini saya akan mencoba membuat sebuah database. Kita langsung saja create database. Misalnya nama database-nya itu DB Restaurant. Oke, kita execute. Nah, sudah sukses. Kemudian kita perlu untuk use database-nya dulu. Use DB Restaurant. Nah, sudah. Kemudian, saya akan mencoba membuat sebuah tabel di sini, yaitu dengan perintah create table. Misalnya nama tabel itu TB menu. Oke, kita membuatkan isinya, yaitu yang pertama ada ID menu, datanya integer, kita jadikan dia primary key. Normal auto increment dan dijadikan primary key. Kemudian yang kedua itu ada nama menu.
Tipe datanya varchar, panjangnya 30, dan ada harga dengan tipe data integer. Oke, kita coba untuk execute. Nah, di sini sudah sukses. Kemudian, saya akan mencoba untuk menginsertkan data pada tabel menu yang kita buat tadi, yaitu dengan query insert into tb menu dengan values-nya. Itu yang pertama. ID menunya 1, kemudian nama menunya misalnya nasi goreng. Kemudian harganya 20.000. Dan yang kedua, misalnya ayam bakar. Harganya 30.000. Dan yang ketiga ada mie goreng. Misalnya harganya 15.000. Oke, kita coba execute. Oke, di sini sudah sukses. Kita langsung saja lihat. Nah, ini kita refresh dulu. Masuk ke DB restoran, masuk ke tabel, nah DB menu. Nah, di sini data yang kita insertkan tadi itu sudah masuk ke dalam TB menu. Jadi ada si goreng, ayam bakar, mie goreng. Semuanya sudah masuk ke tabel menu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat federated-nya pada server localhost saya. Oke, di sini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, itu untuk membuat suatu federated, itu kita memerlukan untuk membuat struktur tabel yang sama seperti yang ada pada server remote. Jadi ini saya akan copy saja query-nya dari create database ini sampai di sini. Kita copy. Nah, sudah. Kemudian, di sini saya akan membuat connection-nya, yaitu yang pertama kita ketikkan engine sama dengan federated. Nah, engine sama dengan federated. Di bawahnya connection. Nah, di sini kita ketikkan MySQL 2 double slash. Kita masukkan username dan juga password yang ada di server remote, yaitu Gung Intan dengan passwordnya Gung Intan. Kemudian masukkan alamat IP-nya, yaitu 192.168.1.12. Kemudian portnya 3306. Kemudian nama database-nya yaitu DB Restoran, dan juga nama tabelnya yaitu TB menu. Oke, kita coba untuk execute. Apakah berhasil? Oke, terdapat error. Nah, unknown database di bersama. Oh ya, sorry sebelumnya di sini saya harusnya execute dari atas. Kita ulang lagi. Nah, di sini sudah sukses ketiganya. Di mana tadi saya membuat database dengan nama DB Restoran, dan kita gunakan database-nya, kemudian kita membuat tabel dengan struktur yang sama seperti pada server remote. Nah, dengan membuatkan connection untuk federated-nya. Nah, langsung saja kita coba lihat di sini. Nah, ini kita refresh dulu. Oke, di sini ada DB Restoran. Kita lihat tabel menu. Nah,
Di sini data yang tadi kita insertkan pada server remote kita yang ini itu sudah masuk datanya pada server localhost kita. Nah, itulah berarti federated-nya itu sudah mau berjalan, di mana dia sudah melakukan duplikasi pada server remote dan sehingga datanya itu akan masuk pada server localhost. Oke, misalnya di sini pada server remote itu saya coba untuk menambahkan data lagi, langsung saja. Biasanya nama menunya itu nasi bakar. Misalnya harganya 30.000. Oke, kita refresh. Oke, sudah masuk datanya. Sekarang kita coba cek di server localhost-nya. Kita refresh. Nah, di sini data yang tadi saya insertkan itu sudah masuk. Nah, itu artinya federated-nya itu sudah berjalan atau sudah mau terkoneksi dengan baik. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.